Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Mas Andung, di channelnya Mas Is, Tangkai Melodi. Selamat bergabung, kawan-kawan. Ya, di sini saya akan memberikan tips dan trik untuk penanganan pohon cemara udang. Seperti ini penampakannya. Ini dulu dapatnya dari mana, Mas? Ini dulu sebenarnya Tanam sendiri atau beli, Mas? saya beli setengah jadi ini, Mas. Ini dulu barangnya sebenarnya asalnya dari daerah dari Bogor ini dulu. Nah, terus datang ke wilayah sini, wilayah Boyolali, Solo dan sekitarnya kan cuaca kan beda, Mas, di sini sama di sana. Nah, ini pertama datang ini sempat ngedrop juga ini. Berarti adaptasi suhu ya, Mas? Ya, adaptasi suhu, adaptasi lingkungan. Pertama datang ini awalnya juga masih seger, terus setelah beberapa bulan terjadi problem, ngedrop pohonnya. Banyak sekali yang mati ranting. Tapi ini alhamdulillah banyak susulan-susulan ranting baru ini. Ini awalnya saya loss dulu. Dan ini sudah mulai, pertumbuhannya sudah mulai subur dan sudah menyesuaikan dengan lingkungan atau adaptasi. Oh, sebelum membahas tentang perawatannya, ini saya mau tanya, Mas. Ini pohonnya sampean itu selain Ya. di rumah juga di sini ya? Ini di sini itu di rumah di mana ya, Mas? Oh ya, ini di lokasinya di Randusari Teras. Ini tempatnya Mas Ari BG. Di Ada titip juga di tempatnya Mas Akris. sini ya. Ini sedulur banyak sekali koleksinya di sini. Selain cemara udang ini banyak, ada loa, ada nanti saya review satu-satu fotonya. Ini kira-kira berapa tahun, Mas, ini sebesar ini, Mas? Wah, ini kemungkinan ya sekitar 20 tahun lebih ini, Mas, 20 program tahunan ya? dari bahan ini, mungkin ini dari kecil ya ini ya. Cuman Mas Andung ini dapat pohon ini sudah kira-kira berapa tahun? Ya kira-kira sudah sekitar 15 tahunan ini, Mas. Di rumahnya Mas Andung sekitar Kalau di rumah saya sih belum lama, Mas. Ini di rumah saya di Klaten sana paling cuma 1 tahun. Terus saya pindah ke sini. ke sini. Iya. Ini saya tangani di sini. Ini awal saya penanganan, ini saya ganti media ini, Mas. Oh ya, nanti untuk cemara udang ini kan tidak seperti beringin atau lainnya ya. Ini tidak seperti kimeng. Ini penanganan ganti media kan tinggal di bedol, terus kita bersihkan media. Nanti kalau cemara udang tidak. Ya, kalau cemara udang itu gimana itu? Ya, untuk lebih amannya kalau di sini loh, Mas. Kalau lokasi di sini loh. Kalau lokasi lain mungkin berbeda penanganan, mungkin bisa saja. Kalau di sini ini pohon ini tetap dibiarkan di dalam pot. Nah, untuk ganti media kita ambil sedikit-sedikit, kita korekin sedikit-sedikit dan kita siram pakai air yang mengalir. Nah, sehingga medianya itu keluar, Mas. Berarti potnya cukup dimiringkan Iya. sedikit gitu loh, terus Tidak usah, oh, nggak tidak usah ini pohon biarkan, tidak usah diobrak-obrak lah istilahnya, tidak usah diganggu. Berarti Cukup diam. nggak ganti media full ya? Enggak. Akar juga kita tidak motong sedikit pun tidak. Ini ya sama seperti santigi ya, penanganannya hampir sama kalau di sini. Itu kalau seandainya dijedol kayak kimeng gitu, Mas, terus akarnya dikurangin, resiko ya? Ya, resiko. Kalau di sini resiko, Mas. Mungkin Ini kalau kan, di tempat dingin beda ya? ya mungkin kalau di tempat di tempat asalnya mungkin lebih enak penanganannya. Kalau di sini kan cukup rawan, Mas, cukup riskan. Jadi pohon kita biarkan di sini. Nah, media yang kita kurangin, kita kurangin sedikit-sedikit, kita siram pakai air lah sehingga medianya keluar, baru kita ganti media yang baru. Ini medianya kalau di daerah yang agak panas seperti Boyolali ini Boyolali bagian bawah ya, Mas? Ya. Kalau yang atas daerah mungkin Cepogo, dingin, Selom ya. dingin ya. Kalau di Ya. sini bagusnya apa, Mas, medianya? Oh ya, ini bagian paling bawah ini saya kasih kokopit, Mas, biar agak lembab dan agak dingin. Bagian bawah. Ya, bagian bawah. Nah, selanjutnya saya kasih sekam lapuk dan pasir malang. Udah itu aja medianya. Oh ya, sedulur-sedulur, ini dulu saya pernah main ke sini, ini pohonnya ini sempat kayak mau mati. Saya pernah ke sini ini dulu, ini sempat
bahasa Jawa mah ya kering, sempat kering ini pohonnya. Sekarang ini sudah saksi mulai subur. bisulnya ini Oh ini ranting-ranting yang dulunya hidup, cabang-cabang anak cabang yang dulunya sempat hidup, ini kan kering. Ini saya kulitin, saya kasih obat jin, jadi sekalian biar buat sejarah. sulfur apa mas? Ya ini apa ya mas, ini ya semacam kayak ya obat jin gitu. Kayak pilitur gitu ya? Iya kayak pelitur atau apa itu, ya beli itu. Kayak nggak ya cepet apa namanya awet gitu ya? Iya biar lebih awet dan tidak Oh, keropos. ini banyak sekali teman-teman tangkai yang kering. Tapi ini nggak dibuang mas, sekalian buat apa ya? Buat jin juga malah tambah bagus ya mas? Iya ini memang sengaja biar lebih eksotis istilahnya. Ya ini besok juga masih ada perubahan lagi ini besok. Ini kan masih menumbuhkan ini titik tumbuh yang baru, ini masih mau saya los untuk mengisi awan-awan di sini. Tajuk-tajuk di sini saya isi jadi kelihatan volumenya lebih kelihatan berisi. Ini berarti memang rencananya nggak dibuang ya mas yang Enggak. kering ini ya? Tidak dibuang. Nih ini teman-teman, dulu ini korban adaptasi kering terus mati ranting, tapi akhirnya juga sama Mas Andung dengan kreativitas Mas Andung dibuat kayak ranting kering di alam gitu. Jadi nilainya kalau dilihat ya malah, kalau menurut saya malah tambah bagus. Seperti di alam mungkin ada pohon yang rantingnya kering, ini gambarannya Ya, seperti ini. drama alamnya Drama lebih alam ya. terasa. Ini kalau untuk Mas Andung sendiri kira-kira ini masih kurang yang bagian mana mas kalau pohon ini? Oh ya ini masih kurang isi volumenya mas, ini untuk memenuhi. Ini kan pohonnya termasuk pohon yang ukuran XL besar dan ini kan masih ruwo ini mas. Masih ruwo itu volumenya belum penuh. Jadi ini nanti kita isi bagian sini, kita isi pakai yang ini kan tumbuh baru. Nah ini yang tumbuh baru ini saya besarkan, nah ini untuk mengisi. Ini bagian top mahkotanya juga belum penuh juga ini. Anak cabangnya ya kurang banyak gitu ya mas? Iya, ini tambah ini buat ngisi, jadi tajuknya semakin banyak ini besok. Ini ya berarti masih lama ya mas pohon ini ya? Ya masih. Padahal ini lama. sudah enak loh teman-teman, kalau dilihat sudah enak, cuman ini ternyata masih lama. Ya, anak cabangnya belum ada. Iya, prosesnya ya paling enggak ya 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi proses untuk memenuhi anak cabang ini. Nah kalau untuk mematangkannya kan tidak terbatas mas pohon itu kan. Berarti ini belum pernah ikut pamerannya mas? Belum. Prospek belum pernah Ya belum pernah. Ini rencana untuk ke depan langsung kalau sudah memenuhi ini langsung saya ikutkan Pratama insya Allah mas di Pamnas. Jadi tidak melalui prospek dulu, langsung Pratama ini besok. Mengulang tadi perawatannya dulu kan ini sempat adaptasi terus pohonnya kering ya, itu Ya. Langkah pertama Mas Andung ganti media? Ya saya ganti media mas. Ganti media terus Ya. dikasih pupuk juga mas? Ya saya ganti media, selang beberapa hari saya kasih pupuk organik juga ini. Pupuk organiknya itu bikin sendiri atau beli mas kalau Mas Andung? Kalau organik saya bikin sendiri. Soalnya saya pernah dengar Mas Andung itu bikin pupuk organik bahkan dikirim sampai ke seluruh Indonesia ya, sampai Ya, ke pernah. Kalimantan, Sumatera gitu ya? Iya pernah. Ini alhamdulillah saya kasih pupuk organik, alhamdulillah cocok dan ini banyak sekali yang dorong ini. Ini Urin dari- kelinci apa mas? Iya dari urin kelinci mas, dari fermentasi urin kelinci. Ini saya kasih lah, hampir semua pohon saya pupuk itu sendiri. Jadi agak ngirit juga nggak? Itu pupuknya Mas Andung itu buat semua jenis pohon atau Iya tertentu? semua jenis pohon, semua jenis pohon aman. Insya Allah hasilnya juga lumayan, udah banyak sekali teman-teman dari istilahnya dari Aceh, dari Aceh sampai Sorong Papua itu hampir pernah pakai. Oke, nanti tak kasih nomornya kalau teman-teman mau pesen pupuk Mas Andung bisa, nanti saya tag nomor WA-nya di perinciannya. Ya, Itu harganya mahal apa murah mas? harganya relatif murah itu mas, cuma 10.000 per botol. 10.000 per botol? Ya 10.000 per botol, bisa kalau untuk pohon segini ya bisa untuk 10 pohon. Kalau Itu- kecil-kecil bisa 20 sampai 30 pohon. Itu satu botol itu dicampur dengan 10 liter air. Ini hasilnya teman-teman.
Ini yang dulunya kering sekarang Alhamdulillah subur. selamat. Ini dulu banyak banget, wah ini yang mau mati nih, wah ini mau mati nih, bentar usaha dulu. Banyak kita yang usaha bilang dulu gitu ya? dulu. Iya, banyak sekali yang bilang wah ini mau mati ini. Mati kalau dibiarkan ya tetap mati ya. Iya, kalau tidak ditanganin ya Padahal Ya, ini bisa mati. puluhan juta ya kalau dibiarkan, sayang sekali. iya, ya ini pernah sempat ada yang nawar ini Mas, sempat ada yang nawar dari temen Kalimantan. Ini dulu pernah ditawar 17 juta. 17 juta. Iya. Ya Jadi- Pak Gun, maaf ini. Dulu sempat nggak ngasih ini, pohonnya masih. Pak Gun Kalimantan. Iya, Pak Gun dari Kalimantan. Berarti nggak dijual dulu nih Mas? Belum Mas, ini Mas, belum. Ya, kebetulan cuma punya satu ini yang jenis cemara udang. Ya sekalian buat belajar, buat tambah-tambah pengalaman dan buat tambah-tambah amunisi gacoan lah buat biar punya gitu. Kalau kita nggak punya kan nggak bisa belajar Mas, nggak bisa belajar, nggak bisa tambah pengalaman. Dan ini juga buat pembelajaran buat teman-teman juga. Kalau teman-teman dari komunitas saya BBB Boyolali kalau mau belajar monggo silahkan, sama-sama belajar kita. PBB Boyolali itu belajar bonsai Boyolali kan? Ya, belajar bonsai Boyolali ya. Ini kebetulan ini bulan Maret, ini tanggal 23 Maret ini ada event besar gelar bonsai 2 Boyolali yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 30 Maret 2022 di Resto Kebun Anggur. Oh ya, untuk teman-teman seluruh Indonesia, monggo silahkan datang, saksikan, ramaikan dan ikut partisipasinya. Saya tunggu. Terima kasih. Teman-temannya katanya yang dari Bekasi, dari Serang itu mau datang ya Mas? Ya, insya Allah banyak yang mau datang ini, yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Ngawi kemarin yang cantiknya juara di mana itu di Malang ya, di Malang, Pamlas Malang itu rencana juga mau ikut hadir dan hadiahnya juga lumayan, itu total hadiah 24.750.000. Ya, yang ya juga bonus persaudaraan ya Mas. Ya. Nanti Oh iya, untuk uang-uang. oke, semoga acaranya sukses. Amin, Teman-teman ya. saya sendiri juga sebenarnya juga panitianya. Ya. Ya, sukses selalu. Mantap. Ya kita nggak usah mandang apapun grupnya ya Mas. Yang Ya. penting kalau kita satu hobi ya kita Ya, semua yang namanya bersaudara. bonsai itu ya nggak usah mandang dari mana, yang penting kita guyup rukun, persaudaraan, kita ramaikan bareng-bareng, nggak usah. B3 ini kita tidak mandang Ya, PBBI atau PBBY atau Iya, Ruby atau Kosbi, semua Ya. kita saudara semua. Jadi Saudara semua, yang mau gabung B3 semuanya boleh ya, boleh. bukan hanya Silakan. dari Boyolali ya. Boleh. Nah, teman-teman B3 ini anggotanya ada yang orang Semarang, ada yang orang Solo, ada yang Klaten, ada yang Boyolali. Iya, tidak fanatik Tidak juga fanatik, dari ya. satu naungan, tidak dari PPBY, PPBI, Ruby, Kosbi, monggo silahkan. Yang mau ikut partisipasi gelar bonsai Boyolali 2 juga silahkan, bebas. Nah ini anu Mas, setelah tadi ya lanjutin perawatannya tadi, setelah diganti media, dikasih pupuk, itu kalau atasnya gimana Mas? Oh ya, ini Dibiarkan untuk- saja atau gimana? Ya kita harus cutting dulu Mas. Pertama kita los. Nah kita los seperti ini sampai panjang seperti ini. Nah motongnya pun juga nggak boleh asal Mas. Motong pruning cemara udang itu ada Iya. triknya sendiri ya? Ya ada Mas. Kalau dihabisin daunnya itu Kalau gimana? dihabisin daunnya kering nanti Mas. Nah ini pun juga ada triknya ini kan, misalkan seperti ini. Ya. Nah kalau kita potong asal seperti ini nanti nguning Mas. Jadi kita potongnya usahakan di bagian tangkainya seperti ini. Nah seperti ini tangkainya. Jadi bukan di ujung-ujung daunnya gini yang kita potong, bukan. Tapi pada bagian tangkainya seperti ini. Nah, kalau kita potong di bagian tangkainya, nah ini nanti insya Allah nggak kering, nggak menguning. Semisal yang panjang ini Mas, ya ini kayak Nah, ini gitu potongnya. Kalau ini kan rencana masih Oh, itu saya masih los jelas, ini. jadi Ya, jangan- ini masih nggak saya dipotong dulu los. ya? Ya, ini untuk buat ngisi di sini dan di sini. Ini Tapi masih, ini kalau masih seandainya saya dipotong, seandainya Mas, dipotong itu ya, bagian potong mana? ya bagian tangkainya, Oh, tangkainya gini Mas, begini, Oh, begini ya, begini. jangan Ya, di daun jangan begini langsung dipres gitu, jangan. Oh, Kalau gitu. bagian begini langsung dipres begini, nguning. nanti nguning. Jadi kita ambil bagian tangkainya satu-satu gini. Nah, memang agak rumit, tapi ya hasilnya insya Allah bagus, nggak menguning.
Dulu pas belum tahu, pas belum belajar, belum ada pengalaman sama sekali ya kita ngawur aja kayak pruning kayak pruning sancang gitu, praspres gitu. Akhirnya kan nguning, iya. Mas. Nguning dampaknya terburuk kan ujung-ujungnya kan mati ranting. Jadi ini Mas Andung sudah nyoba sendiri, sudah praktek Ya, sendiri, nyoba sendiri, bukan Mas. cuma teori gitu ya. Iya, nyoba sendiri. Kalau Nyoba kita cuma teori mungkin ya nggak bisa kalau nggak praktek sendiri. Iya. Mungkin teman-teman di rumah bisa coba nanam cemara udang, jangan takut. Iya, jangan takut. Cuman Kita belajar. katanya teman-teman itu ya ada yang bilang itu cemara udang kalau ngawati terlalu hati-hati atau patah sedikit mudah mati, Mas. Emang benar itu? Kalau pengalaman saya di sini tidak, Mas. Yang penting tidak patah gitu, enggak. Ini contohnya ini. Ini kan saya kawat. Ya. Ini ya saya kawat, saya untir ekstrim, termasuk ekstrim. Ini juga sempat pepes ini. Sempat pepes tapi nggak patah. Kita kembalikan aja. Terus kita tali pakai kawat seperti ini. Nah, ini alhamdulillah juga sembuh. Ini kan sempat pepes juga ini. Tapi ini bertahap ya, Mas. Jadi ya bertahap. Ini kan tahapannya dari sini sampai sini. Sudah selesai dari sini kita potong, tahapan lagi, kita los lagi, panjang potong. Nah, ini tahapannya terakhir ini. Nah, ini tinggal membentuk tajuk di sini agak memanjang di sini. Soalnya ini kan pohon ini kan gerak dasarnya kan tidak formal biasa ini, Mas. Ini kan agak condong ke bagian kiri, agak memanjang ini. Nah, itu kan informal gitu. ya, uletannya itu kan agak memanjang ke sini, nguletnya itu. Tapi ini juga bisa dibilang bercabang dua, juga berbatang dua ya. Iya, ini Mewah sekali. Padahal ini kalau cemara, ini termasuk cemara udang itu yang lebih rentan ya, kalau menurut saya, Mas. iya. Daripada sinensis dan lainnya kan dibikin ekstrim, ini mungkin harus lebih sabar lagi ya. Ya, harus lebih sabar lagi nih kalau cemara udang ini. Apalagi di tempatnya yang tidak Ini dari sesuai. babonnya sini sampai sini, putus di sini, ini nah, bertahap teman-teman. Ya, Jadi tahapan-tahapannya ini sudah lama sekali. ini juga segini, tahapan potong sini. Membesarkan ini, ngelos ini. Mungkin kalau sinensis ini langsung nyambung gini mungkin bisa. Kalau Iya. banyak yang mengeluh nih cemara udang agak susah gitu, gampang ya rantingnya getas gitu ya, Mas. Ya, rantingnya memang getas ini. Ditekuk sedikit gitu pasti kalau nggak hati-hati bisa keres ya. Jadi dari dulu setelah ini ganti media terus di cutting, yang mati-mati ini langsung dikelupas ya, Mas? Ya, saya kelupas. Langsung kalau nggak dikelupas ada resiko, Pak? Ada, Mas. Ngerembet gitu? Kemungkinan bisa keropos, Mas, lama-lama. Kalau tidak dikasih ini kan kita kena hujan, kena panas, korosi ya, lama-lama korosi, keropos, ya hancur. Ini kurang lebih berapa bulan ya, Mas, dari perawatan waktu ngedrop itu Ya kurang sampai lebih sekarang ini? Ini 1 tahunan, Mas. 1 tahun. 1 tahun. Tapi lekas pulih itu Ya, 6 bulan, 6 bulan ke atas. Jadi dari sini itu 1 bulan masih aman. Nah, 1 bulan berikutnya ini drop, akhirnya hampir mau mati. Kita bertahan dulu. berarti ini teman-teman ngomongnya ini mati urip gitu ya. Iya, kalau ada yang banyak. Yang penting usaha. Yang penting usaha dulu. Soalnya kalau nggak gini ya kita nggak dapat pengalaman, Mas, bagaimana cara merawat cemara udang, penangannya bagaimana, kita kan nggak tahu. Kita kan nggak, akhirnya kan wah nggak mau merawat cemara, nggak mau punya cemara, mudah mati kan gitu. Kalau tipe menyerah kan seperti itu. Dulu mungkin Mas Andung juga berpikir seperti itu ya. Waktu Iya. beli pasti wah gimana ya, coba-cobalah. Padahal Iya. ini uang jutaan buat coba-coba ya. Iya, Mas. Nah ini Mas Andung beli pohonnya ini Iya. jutaan buat coba-coba. Pengalamannya di share ke kita, ini lebih enak kita. Jadi kita nggak usah praktek sendiri udah tahu. Yang penting seneng dulu. Nah, yang penting seneng Ya, dulu. kita seneng dulu sama pohonnya, kita tidak menyerah, kita Nah. yakin pasti bisa. Nah, untuk perawatan Mas, setelah sekarang kan udah pulih ya, Ya. perawatannya gimana? Oh ya, ini perawatan selanjutnya ini yang rawat ini Mas Ari BG ini, tinggal disiram. Oh, Ya, tinggal siramnya aja disiram. ini. Ya, siram pagi atau sore gitu cukup. Terus pemupukannya lagi, Mas? Kalau mupuk
paling 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali saya yang pupuk mas. Saya bawa pupuk dari rumah, saya pupuk. Itu pupuk organik itu? Iya pupuk organik itu. 1 minggu sekali apa 2 minggu sekali mas efektifnya itu? Ya bagusnya sih 1 minggu sekali mas. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Tapi ini ya kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Sesempatnya baru gitu ya? Iya sesempatnya. Itu aman mas pupuknya? Seminggu Aman. sekali aman? Ya aman, aman. Insya Allah aman ini. Kalau untuk apa ya, kimia Mas Andung nggak pakai kimia? Oh ya, untuk pengalaman ya mas ya, untuk pupuk kimia itu ya awalnya memang bagus. Kita pupuk langsung angkat. Nah, tapi efeknya media keras mas nanti. Oh, keras. Media itu keras. Cepat keras gitu. Ya, cepat keras. Kalau untuk pupuk kimia kan sebenarnya kan peruntukannya kan untuk pohon yang bukan pohon selamanya, istilahnya kan pohon yang musiman seperti lombok, terong gitu kan sekali pupuk itu kan. Itu pas waktu ngedrop itu nggak sama sekali nggak pakai kimia? Nggak pakai kimia sama sekali, murni organik. Nggak berani mas saya kalau pakai kimia, nggak berani. Mungkin teman-teman lain ada yang pakai kimia aman juga, dan mungkin kayak Mas Andung ini pakai organik Ya, juga bisa. memang pakai organik. Jadi nggih, terserah teman-teman mau Ya, nyoba. terserah. Monggo. Tapi lebih bagus teman-teman nyoba dulu, nanti kalau mati atau subur jadi tahu ya. Ya. Mungkin Ya, kalau matinya sih enggak mas. Iya. Cuma kan nanti kan dampaknya kan jadi keras mas, Iya. media mas. jadi ini Ya kalau pakai kimia itu kan keras. Turbonse itu kan bukan pohon yang sesaat. Jangan samakan seperti lombok, terong, tomat gitu kan 3 bulan, 4 bulan itu kan udah selesai, sekali panen, 2 kali panen udah selesai. Kalau pohon kan kita ngerawatnya kan selamanya. kayak ada yang Istilahnya 100 tahun. orang aja ya. Pakai yang bahan organik sama pakai bahan yang kimia kan juga bagusnya kan juga yang organik kan. Ya, Pak orang itu, ya kan? kalau beli sayuran Nah, yang kita makan sayuran organik. sama kita makan yang pengawet gitu kan ya juga bagus yang sayuran toh, Mas. ini pohon ngedrop, perawatannya Mas Andung cuma pakai pupuk organik, Ya. juga bisa sehat lagi, perawatan hariannya juga subur. Ini cukup sekian ini dari saya, dari Mas Is. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Andung. Ya, sama-sama. Oke, ini teman-teman koleksinya Mas Andung yang dititipkan di Boyolali, di Randusari kok Boyolali, Jawa. Ini ringin Jawa, dinyamit. Mentaos sambung anti putri. Gimeng, luar biasa teman-teman. Ini tua, akarnya juga luar biasa. Genpil juga istimewa ini. Oke teman-teman, mungkin sudah pada hafal pohon ini. Kemarin juga ikut meramaikan pihak raja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya dulur-dulur semua. Tunggu video berikutnya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.